السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmah-nikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmah yang sangat besar, yaitu nikmat al-Islam, nikmat al-iman, nikmah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semua nikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, kita diwajibkan untuk mensyukurinya. Dan bersyukurnya kita terhadap nikmat Allah ini, itu manfaatnya bagi kita, bukan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmahku, niscaya aku akan tambahkan. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kepada syukur kita. Allah tidak mendapatkan manfaat dari syukur kita itu. Yang dapat manfaat adalah kita sendiri. Ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala, agar semua hamba-hambanya mau bersyukur dan berterima kasih kepadanya, Allah menjanjikan, la azidannakum, pasti aku akan tambahkan, wala in kafartum, dan jika kalian tidak mensyukuri nikmatku, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku adalah sangat pedih. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di antara bentuk-bentuk terima kasih kita kepada Allah, bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mempelajari agama ini, menuntut al-ilm syar'i, agar kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal sifat-sifatnya, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan benar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kajian kita pada malam ini masih berkaitan tentang keutamaan iman atau buah dari iman.
buah dari iman ini adalah sangat banyak. Sudah 3 kajian, dan ini yang keempat, masih kita berkaitan tentang buah iman. Karena iman adalah sesuatu yang sangat besar. Iman adalah sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka pasti sesuatu yang besar seperti ini pasti buahnya akan banyak, manfaatnya akan banyak, baik itu di dunia maupun di akhirat. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa pertama di antara buah iman adalah kita bisa meraih ridha Allah. Dan yang kedua adalah kita bisa meraih pahala di akhirat atau kebaikan-kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Dan yang keempat, yang terakhir yang kita sampaikan kemarin di kajian yang sebelumnya adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong dan memenangkan orang-orang yang beriman. Itu yang terakhir kita sampaikan di kajian yang sebelumnya. Dan kita lanjutkan sekarang ayo ikhwah, yang kelima. Annal hidayah min Allah lil ilmi wal amali ولمعرفة الحق وسلوكه هي بحسب الإيمان والقيام به. Yang kelima, bahwasanya hidayah dari Allah. Hidayah ini ya ikhwah merupakan kebutuhan kita yang paling besar. Karena mata kita membutuhkan hidayah. Telinga, lidah, tangan, kaki, semua itu membutuhkan hidayah. Kalau anggota tubuh kita ini tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mengerjakan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل." Yang artinya adalah, dan telah kami ciptakan untuk neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka itu mempunyai hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya. Kemudian walahum a'yunun, dan mereka itu mempunyai mata namun tidak digunakan untuk melihat, memandang kebesaran-kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka mempunyai telinga namun tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Di sini ya ikhwan maksudnya melihat dan mendengar yang bisa mendatangkan iman. Kita semua melihat dan mendengar. Namun banyak di antara kita yang penglihatannya, pendengarannya tidak mendatangkan iman. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Inhum illa kal an'am
mereka itu adalah seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Na'udzubillah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, hidayah adalah merupakan kebutuhan kita yang paling besar di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta hidayah 17 kali dalam sehari. Ya, 17 kali setiap hari kita diwajibkan untuk meminta hidayah. Kenapa demikian? Karena saking besarnya kebutuhan kita terhadap hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, bahkan setiap rakaat kita membacanya, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami, berilah kami hidayah kepada siratal mustaqim. Seorang petani dia butuh hidayah, seorang pedagang dia butuh hidayah, seorang pegawai negeri dia butuh hidayah, semua kita butuh hidayah. Kalau kita tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan tergelincir. Ya, pasti kita akan terjerumus ke dalam dosa-dosa. Nah, di antara buah iman ini bahwa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala lil ilmi, ya, untuk menuntut ilmu syar'i. Ini butuh hidayah. Ya, antum yang datang ke kajian ini butuh hidayah. Ya, banyak orang-orang yang sudah di WA, di telepon, ya, dia tahu jadwal kajian, namun dia tidak datang. Kenapa? Tidak ada hidayah. Sehat, fisiknya mampu untuk datang, punya kendaraan untuk datang ke kajian, tidak datang. Ya, kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kadang-kadang sudah dia siap-siap untuk datang ke kajian, namun begitu dia berangkat terhalang. Ya, terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak datang ke tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, menuntut al-ilm syar'i ini adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal amal, mengamalkan ilmu butuh hidayah. Betapa banyaknya orang-orang yang masya Allah hafal Al-Quran namun tidak diamalkan. Dia hafal Sahihul Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab hadis yang lainnya, dihafal, namun semua itu ditentang. Nas'alullah salam al-afiyah. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, untuk mengamalkan ilmu juga membutuhkan hidayah. Wa li ma'rifatil haqqi wa sulukih, untuk mengenal hak, mengenal kebenaran, mengetahui yang benar dan menempuh jalan yang benar, ini membutuhkan hidayah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, manusia itu membutuhkan hidayah dua, hidayatun ila tariq, hidayah menuju ke jalan yang benar, dan yang kedua hidayatun fit tariq, hidayah di atas jalan yang benar. Karena ada orang-orang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka jalan yang benar, namun setelah mereka berada di jalan yang benar, justru mereka tidak bertahan, kembali lagi ke jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya bihasabil imani wal qiyam bihuquqih. Hidayah, untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar iman kita. Sedikit kadar iman kita, maka sedikit pula hidayah dari Allah. Banyak iman kita, maka banyak pula hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh, ya, untuk meraih ridha Allah, untuk meraih iman, ya, lanahdiyannahum subulana, kami pasti akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Al-Fudail bin Iyad, ya, rahimahullah taala, ketika mengomentari ayat ini, dia mengatakan,
walladzina jahadu fi talabil ilm. Dan orang-orang yang berjuang untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Al-ilmu syar'i. Karena ilmu syar'i ini yang mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu syar'i yang akan menjadikan seseorang itu mengetahui mana yang diridhai oleh Allah dan mana yang dimurkai oleh Allah. Ya. Maka ikhwani fillah azakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan rasulnya untuk meminta ditambahkan kecuali apa? Tambahan ilmu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah, wahai Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah ilmuku. Ya, tidak diperintah dia untuk minta ditambahkan hartanya, tidak diperintah untuk meminta ditambah jabatannya atau yang lain-lainnya. Tapi dia diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan al-ilmu syar'i. Semakin seseorang mengenal Allah, maka dia akan semakin tunduk kepada Allah. Semakin kurang ilmu kita kepada Allah, maka semakin kurang rasa takut kita kepada Allah. Ya, jadi Al-Fudail bin Iyad mengatakan, "Walladzina jahadu fi talabil ilm." Dan orang-orang yang berjuang untuk menuntut ilmu. Ya, la ilaha illallah. Ikhwani fid din azakumullah, menuntut ilmu ini adalah berat. Ya, namun pahalanya sangat besar. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu perjalanan, dia keluar dari rumahnya atau dari mana saja, ya, yaltamisu fihi ilma, dia menempuh perjalanan itu tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu. Tentu di sini yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Karena dia akan, dengan menuntut ilmu, dia akan mengenal hak Allah, hak Rasulullah, dan hak sesama kaum muslimin. Di riwayat yang lain yang lebih dahsyat lagi, ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Allah akan menuntunnya dengan ilmu itu jalan menuju ke surga. Apakah ada yang lebih baik dari ini, ya ikhwan? Apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini? Ya, kita siang dan malam beribadah, tujuan kita adalah surga, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika seseorang ingin mencari surga itu, ada yang tersesat di tengah jalan. Kenapa? Karena dia mencari surga tanpa ilmu. Ya, seseorang yang akan masuk ke desa orang lain, kalau dia tidak tahu tentang desa itu, pasti dia akan tersesat. Ya, jadi untuk mencari surga ini membutuhkan ilmu. Jadi kata Al-Fudail bin Iyad, "Walladzina jahadu fi talabil ilm." Dan orang-orang yang berjuang dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulal amali bihi, kami akan tunjukkan kepadanya jalan mengamalkan ilmu itu. Ya, banyak orang-orang mendapatkan ilmu. Coba lihat ahlul bid'ah ayo ikhwan. Mereka menghafal Al-Quran, mereka hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun salah cara mereka mengamalkannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, umatku ini akan pecah belah menjadi 73. Masing-masing dari kelompok-kelompok ini mempunyai kiai, mempunyai tuan guru, mempunyai kiai, mempunyai ustadz. Semuanya itu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dia finnar, di neraka, kecuali satu. Nah, yang satu ini yang benar caranya mengamalkan ilmu itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang satu ini? Ma ana alaihi
al-yaumu ashabi, yang seperti aku dan sahabat-sahabatku. Ini yang selamat. Yang 72 kata Nabi, finnar, di neraka. Ini hadis ancaman. Ya, terancam mereka masuk neraka. Apakah mereka itu tidak baca Quran? Baca Quran. Apakah mereka tidak membaca hadis Nabi? Baca mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang menyebabkannya? Mereka salah faham. Salah cara memahami ayat-ayat Allah. Salah cara memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diperintahkan ya untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum, salaful ummah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, orang yang berjuang dalam menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepadanya jalan ilmu itu dan bagaimana mengamalkan ilmu itu. Dan sabar ketika mengamalkan ilmu. Jadi jangan dikira gampang ayo ikhwan. Ya. Ketika mengamalkan ilmu asy-syar'i pasti banyak orang yang menentang, mengejek, mengolok. Ya, di sini kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya kesabaran. Yang keenam, annal iman yad'u ila ziyadah min ulumihi wa a'malihi adh-dhahirah wal batinah. Ini luar biasa ini. Iman mengajak seseorang untuk senantiasa menambahnya. Ya. Terus menerus mendorongnya, memberinya motivasi untuk menambah imannya. Dan menambah ilmu tentang keimanan. Dan menambah ilmu tentang amalan-amalan yang bisa menambah keimanan seseorang, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ikhwani fi din azakumullah, apabila iman kita terus menerus dia bertambah, iman ini dia turun naik. Ya. Tapi iman yang sebenarnya akan selalu memotivasi seseorang untuk menambah keimanannya, menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja ayo ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia salat malam sampai tawarramat qadamahu, kedua kakinya bengkak. Di riwayat yang lain dikatakan sampai pecah-pecah kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang paling besar imannya. Ya. Sehingga semangatnya untuk menambah keimanan ini paling besar juga. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, semakin besar kadar iman kita, maka iman ini akan memotivasi kita untuk senantiasa menambah terus. Ya, apabila dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwani fi din azakumullah, Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Dia adalah seorang ulama yang besar. Ketika dia sudah mencapai usia renta, sudah tua renta. Apa katanya? Ya Allah, tubuhku telah lemah, tulangku telah rapuh, ya, dan kini aku hanya bisa sholat malam dengan suratul Baqarah dan Al-Imran. Bayangkan ini, ya, dia sudah tua renta. Dia mengatakan, ya Allah, fisikku sudah lemah, tulangku sudah rapuh, ya, dan aku kini hanya bisa sholat malam dengan membaca Al-Baqarah dan Al-Imran. Siapa di antara kita yang sanggup melaksanakan sholat malam membaca Al-Baqarah dan Al-Imran? Ya, kita sholat malam
Ketika kita i'tikaf, salat malam, membaca dalam semalam 3 juz atau 5 juz, ya, banyak orang-orang yang tidak tahan. Bahkan ada yang kabur, ya, padahal dia masih muda, sehat walafiat, ya. La ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan orang seperti Abu Ishaq As-Sabi'i yang sudah tua renta, fisiknya sudah lemah, tulangnya sudah rapuh katanya, namun aku hanya bisa salat dengan membaca Al-Baqarah dan Al-Imran saja. La ilaha illallah. Ya. Ada di antara kita yang seperti Abu Ishaq As-Sabi'i ini, padahal kita rata-rata muda. Ya. Dan rata-rata Masya Allah kita ini makan sehari 3 kali. Ya, yang kita makan di pagi hari, ya, beda dengan yang kita makan di siang hari. Yang kita makan di malam hari tidak sama seperti yang kita makan di siang hari. Bervariasi makanan-makanan kita, namun iman kita begitu lemah. Ya, la ilaha illallah. Baik. Kemudian yang ketujuh, أن المؤمن بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده أعظم الناس يقينا وطمأنينة وتوكلا على الله وثقة به. Orang yang beriman kepada Allah dan mengimani kesempurnaan sifat-sifat Allah, mengimani keagungan Allah, ya, mengimani kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang seperti ini a'zamun nasi yaqinan. Mereka adalah orang-orang yang paling besar keyakinannya, paling besar tamakninahnya, ketenangannya, paling besar tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fi din azakumullah, manusia berusaha siang dan malam agar dia bisa tenang. Ya, namun semakin banyak dia mengumpulkan, justru semakin dia tidak tenang. Bahkan ikhwani fi din azakumullah, celakanya manusia itu, celakanya adalah ketika dia menghinakan dirinya kepada Allah. Kapan manusia itu sangat menghinakan dirinya kepada Allah? Kapan? Ketika dia sujud. Ya, ini adalah bentuk penghinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna. Kenapa? Karena anggota kita yang paling mulia ini, yaitu wajah, kita letakkan di tempat yang paling hina, sambil mengatakan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Namun lucunya dan celakanya, di saat dia menghinakan dirinya kepada Allah, kemudian di saat dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, masih dia ingat usahanya. Ya, masih dia ingat usahanya, kantornya, atau tokonya, atau usaha-usahanya yang lain. Ya, la ilaha illallah. Lihat ikhwani fi din azakumullah, bagaimana lemahnya iman kita sampai di saat kita sujud pun kita tidak bisa lupa kepada dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia mendapatkan kesusahan, apa yang dia lakukan? Dia salat. Sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan kesulitan, dia salat. Kenapa? Karena begitu dia salat, dia tenang jiwanya. Kalau dia sudah tenang, maka ide-ide jalan keluar itu akan datang. Ya, yang tadinya tertutup
buntu, tidak menemukan jalan keluar, begitu dia salat, jiwanya tenang, pikirannya tenang, maka dia akan mendapatkan ide-ide yang bagus untuk keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Kalau kita kan sebaliknya, justru di saat dia salat, dia ingat kepada segala-galanya. Sebelum dia salat tidak ada yang dia ingat. Tapi begitu dia mulai takbiratul ihram, mulai dia ingat tanahnya, kebunnya, sawahnya, usahanya, jabatannya, kantornya, anaknya, semuanya. Bahkan di saat dia sujud pun dia masih ingat kepada usahanya, bisnisnya. Ya, la ilaha illallah. Coba kita pikir, dia kondisi iman kita ini dia bagaimana ini kalau sudah sampai seperti ini. Masa dia mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, maha suci Allah yang maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ini diulang-ulang sama dia. Namun pikirannya justru melayang ke usahanya atau yang lain-lainnya. Ya. Jangan dikira itu akan lolos begitu saja. Ya. Itu nanti akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Kita semua akan menuntut pahala kita. Semua kita akan menuntut pahala kita kepada Allah. Ya Allah, saya sudah salat 60 tahun, 65 tahun saya sudah salat, mana pahala salat saya? Ya, kamu salat 60 tahun, 65 tahun. Namun di saat kamu sujud pun kamu ingat sama usahamu. Ya, badanmu saja yang bergerak, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Namun pikirannya ke usahanya dan yang lain-lainnya. Nasallallahu salaman afiyah. Ya, jadi ikhwani fillah azakumullah, semakin kita beriman kepada Allah, semakin tinggi, semakin besar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin tenang kita di dunia ini. Ya, maka orang yang ingin hidup tenang, caranya bagaimana? Berimanlah kepada Allah. Ya, berimanlah kepada sifat-sifat Allah dan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Ini sudah keputusan Allah. Allah berfirman, "Faman ittaba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Allah. Di antara petunjuk-petunjuk Allah ini adalah agar kita senantiasa menambah, memperbaiki kualitas keimanan kita. Nah, orang-orang yang seperti ini kata Allah, fala yadhillu wa la yashqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ya. Kesesatan, kesengsaraan ini adalah sesuai dengan keimanan kita. Semakin besar keimanan kita, maka semakin besar petunjuk dari Allah dan semakin bahagia hidup kita. Coba lihat ayat berikutnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa man a'rada 'an dzikri." Dan orang-orang yang berpaling dari mengingatku. Ya, sibuk sama dunianya, sibuk sama usahanya, sehingga tidak ada waktu yang luang baginya untuk mengingat Allah. Membaca Al-Quran gak ada waktunya. Membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada waktunya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang seperti ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Baginya adalah kehidupan yang sempit, na'udzubillah. Ya. Ikhwani fi din azakumullah, seharusnya usaha kita, kesuksesan kita, harta yang kita kumpulkan ini untuk membahagiakan kita, untuk menjadikan kita hidup yang tenang, anak istri kita tenang. Namun justru harta itu yang membuatnya sengsara. Tidur nggak bisa tidur, bahkan sampai di sholat pun dia masih ingat kepada usaha-usahanya. Nas'alullah salaman afiyah. Ya, kata Syekh As-Sa'di, takaffal Allah
an yamnahahu al-hayat as-sa'idah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagi orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan al-hayat as-sa'idah, kehidupan yang tenang, yang bahagia. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, al-ghumum wal-humum wal-ahzan wad-dhiq. Al-ghumum, kesusahan-kesusahan tentang masa lalu yang sudah terjadi, ya. Wal-humum, dan kesusahan-kesusahan yang sedang terjadi. Wal-ahzan, kesusahan-kesusahan yang akan terjadi. Faham ya ikhwah? Yang sudah terjadi, kesusahan yang sudah terjadi kemarin atau pekan lalu atau bulan lalu. Kemudian kesusahan yang sedang dialami sekarang, dan kesusahan-kesusahan yang akan dialami nanti, besok atau lusa, pekan depan atau bulan depan, dan kesempitan-kesempitan. Kata Ibnul Qayyim, uqubatin ajilah, itu azab Allah yang disegerakan di dunia, disiksa dia oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kemudian bukan hanya itu, wa narun dunyawiyah, ini adalah bentuk neraka dunia, kesusahan-kesusahan ini. Setelah itu dia mengatakan wal iqbalu 'ala Allah wal inabatu ilaih, dan menghadap Allah, menuju ke Allah, war ridha bihi, dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahnya, ridha terhadap segala yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa imtila'ul qalbi bimahabbatih, dan penuhnya hati seseorang dengan cinta kepada Allah. Ikhwani fi din, azakumullah, apabila kita cinta kepada Allah, kita akan melakukan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, kapanpun juga, musim dingin, musim panas, ada hujan, ada guntur, ada genter, apapun juga. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita akan melaksanakannya dengan baik. Coba lihat, kalau kita cinta kepada istri kita, meskipun kita lelah, capek, dicaci maki oleh orang di luar, tapi kita rela karena kita cinta kepada istri kita, supaya dia bisa beli baju yang bagus, bisa makan yang bagus, bisa mendapatkan tempat tinggal yang bagus. Itu semua karena kita cinta kepadanya. Nah, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan senantiasa taat, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan Allah, apapun keadaannya, dimanapun dia berada. Ya, jadi kata Ibnu Qayyim kemudian, wallahju bidzikrihi, dan senantiasa menyebut nama-nama Allah, berzikir kepada Allah. Wal farah was surur bima'rifatihi, dan gembira, senang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya, ini semua kata Ibnu Qayyim thawabun ajil. Ya, pahala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatun, dan ini adalah surga. Ya, makanya Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, kasihan penduduk dunia ini. Mereka tinggalkan dunia ini dan mereka belum pernah merasakan kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini. Apa kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini? Yaitu zikrullah. Ya, itu kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini. Ya. Kemudian lihat ayo ikhwah, setelah Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa itu adalah pahala yang disegerakan dan sorga yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya di dunia. Ya. Wa aishun, hidup seperti ini, ya, hidup
di bawah keimanan ini, la nisbata li 'aishil mulukil battah. Ini tidak ada bandingannya dengan kehidupan para raja dan para penguasa. Ya, orang yang beriman kehidupannya akan tenang meskipun dia tidak punya apa-apa. Ya, orang semakin dia banyak diberikan semakin susah dia. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, barangnya belum ada, susah dia. Barang-barangnya sudah ada, susah kapan dia bisa laku. Laku semuanya susah lagi, kapan dia akan dibayar? Kalau begini kapan dia akan tenang? Ayo ikhwan. Barang tidak ada, susah. Barang sudah ada, susah. Barang habis dibeli, susah juga karena semuanya berutang. Ya, la ilaha illallah. Jadi susah-susah terus. Oleh karena itu ayo ikhwan, ada salah seorang ikhwan kita, Masya Allah dia pengusaha sukses. Dia berjorak sama kita ini. Ya. Dia bilang, Ustaz, kalau ditukar kepala saya dan kepalanya antum ini, ngempok kepalanya antum katanya. Pecah kepalanya antum. La ilaha illallah, kita susah-susah terus gitu katanya. La ilaha. Baik. Habis waktunya ini. Seorang sudah kamat saya dengar di luar itu. Di luar itu. Baik, tambah satu aja ya. Yang kedelapan, annahu la yumkinul 'abda an yaquma bil ikhlas lillah wa li ibadillah wa nasihatihim 'ala al-wajhil kamal illa bil iman. Tidak mungkin bagi seorang hamba untuk ikhlas karena Allah dan ikhlas kepada hamba-hamba dan menasihati mereka secara sempurna kecuali dengan iman. Ikhlas ini ayol ikhwa, ifradullah bil qasd. Ikhlas itu ketika kita tidak punya tujuan kecuali karena Allah. Ya, memberi, tidak memberi karena Allah. Bicara, tidak berbicara karena Allah. Dan ada juga yang mendefinisikan ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Lupa kepada pandangan-pandangan orang. Kan karena banyak orang-orang dia apa, kalau bahasa kita dia kajuman, dia ujub. Ketika dia dipuji, ketika dia berjalan dengan syekh, ketika dia duduk dengan syekh, besar kepalanya. Ya, kenapa dia besar kepalanya? Karena dia merasa ada mata-mata yang memandangnya. Ikhlas itu lupa kepada mata-mata yang memandangnya, seolah-olah tidak ada orang. Ya, karena yang selalu diperhatikan oleh orang ini adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha kepada saya atau tidak? Ya. Allah meridai perbuatan saya ini atau tidak? Jadi ikhwani fi din azakumullah, nasihah dalam bahasa Arab itu ada beberapa maknanya. Pertama, nasihah itu artinya murni. Nasaha dalam bahasa Arab artinya murni. Kalau madu murni tidak ada campurannya, dinamakan dia asalun nasih. Madu murni, asalun nasih, nasihah nasih. Ya, karena orang yang menasihati orang lain harus dia tulus. Tulus dari hatinya. Kalau dia tidak tulus berarti itu bukan nasihat namanya. Ya. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, nasihat itu artinya menjahit. Khata,
Menjahit artinya. Ya, kalau baju kita sobek, kita jahit. Karena kalau kita tidak menjahitnya, maka akan kelihatan bagian-bagian dari tubuh kita atau bagian dari aurat kita. Maka orang yang menasihati orang yang lain, tujuannya adalah ingin menutupi auratnya, supaya jangan orang melihat aibnya. Dinasihati dia, ya, jangan sampai orang melihat aibmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'min mir'atu akhihi. Orang yang beriman itu adalah cermin bagi saudaranya. Kalau kita berdiri di kaca, kita melihat, oh ini rambut saya belum rapi, di sini ada kotoran, bisa kita hilangkan dia, ya, atau di sini ada sesuatu, bisa kita hilangkan dia, ya. Kalau kita berdiri di kaca, begitu juga orang yang beriman, seperti kaca, dia tunjukkan kepada saudaranya, ini kesalahanmu, ini aibmu, ini kekuranganmu, tapi dengan tulus dan ikhlas. Ya, dia tidak ingin dia merasa lebih tinggi daripada saudaranya. Dia tidak ingin menjatuhkan saudaranya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, keikhlasan kita itu tergantung dari kadar iman kita. Semakin banyak keimanan kita, maka semakin banyak pula keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan mengikhlaskan agama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.